Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Normalita Joyanti, NIM E2018-2066. Di sini saya akan menanggapi video tentang inflasi berdasarkan perspektif konvensional dan Islam. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya suatu harga secara umum dan terus-menerus pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kemudian macam-macam inflasi. Inflasi dibedakan atas 3 hal. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga berdasarkan asalnya. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi merayap, yakni tingkat inflasi yang terjadi di bawah 10% pada setiap tahunnya. Kemudian inflasi menengah, yakni inflasi yang terjadi pada tingkat 10 hingga 30% pada setiap tahunnya. Kemudian inflasi tinggi, yakni tingkat inflasi yang terjadi di atas 100% pada setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi 2, yakni inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Kemudian berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yakni inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Kemudian sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi sendiri, yang pertama yakni inflasi permintaan, yang kedua inflasi penawaran, dan yang ketiga inflasi campuran. Yang pertama, inflasi permintaan, yakni inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang oleh masyarakat yang terlalu tinggi. Kemudian inflasi penawaran, yakni inflasi yang disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran yang diakibatkan oleh kenaikan harga produksi. Kemudian inflasi campuran, yakni inflasi yang mengandung unsur inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Kemudian inflasi berdasarkan ekonomi Islam. Berdasarkan ekonomi Islam, inflasi ada 2, yakni natural inflasi dan human error inflasi. Yang pertama, natural inflasi, yakni inflasi yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak bisa dikendalikan oleh orang. Kemudian yang kedua, human error inflation, yakni inflasi yang disebabkan karena administrasi yang buruk dan korupsi. Kemudian karena pajak yang berlebihan. Kemudian dampak inflasi. Yang pertama, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Kemudian yang kedua, mengalahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif. Yang ketiga, menimbulkan gangguan pada fungsi uang. Dan yang keempat, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Kemudian solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, bisa menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapat. Kemudian menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.